Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita memanggil subprogram dari Oracle lewat aplikasi kita ini. Nah, subprogram ya. Subprogram ini apa? Nah, Anda sudah pernah mencoba membuat subprogram sebelumnya. Function, prosedur, nah hal-hal ini yang kita panggil. Kalau trigger enggak ya. Kalau trigger kan berjalan otomatis. Kalau yang kita panggil pada video kali ini adalah function dan prosedur. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, saya akan buat dulu sebuah project. Panggil subprogram. Panggil subprogram, lalu seperti biasa library-nya saya add dulu, jar folder, OJDBC 6, ya. Lalu saya perbesar dulu fontnya. Nah, oke, sekarang saya import dulu. Import java.sql. Berikutnya saya buat sebuah trackage. Oke, saya ganti caranya biar lebih cepat. Saya pakai throws exception. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Jadi, selain menggunakan trackage, kita bisa juga menggunakan throws exception seperti ini. Oke. Berikutnya kita buat connection. Driver manager get connection. JDBC .2 Oracle .2 tin .2hr/hr at localhost .2.15.21.2 exe. Koneksinya sudah, tes lagi seperti biasa. Saya tidak akan bosan-bosan meminta Anda untuk mengecek dulu, karena daripada Anda sudah mengetik dulu program Anda panjang, ternyata koneksinya gagal. Nah, mending dites dari pertama. If con is close, maka out koneksi gagal. Ups, maaf. F6. Nah, build successful, berarti koneksinya berhasil, masih aman, masih bisa. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana memanggilnya. Nah, sebelum memanggil, kita buat dulu prosedur sama functionnya dulu. Nah, saya sudah nyiapkan dua buah subprogram ya. Yang atas ini function, yang bawah ini prosedur. Function ini fungsinya sederhana, membuat employee ID baru. Prosedurnya sederhana juga, mengisi ke dalam tabel dosen. Sederhana saja. Nah, kita buat dulu masing-masing subprogramnya. Saya buat dulu functionnya. Ini saya sudah punya SQL Plus. Saya jalankan. Function created berarti sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa function, sekarang kita bisa memanggil. Kalau functionnya sudah jadi, kita sudah bisa memanggil function tersebut. Nah, untuk memanggil function, konsepnya mirip dengan mengambil data. Ya, function adalah subprogram yang menghasilkan nilai. Otomatis kita harus bisa mengambil nilai yang dihasilkan oleh function ini. Nah, kalau kita mau mengambil nilai, mirip dengan caranya mengambil data. Kita cukup menyiapkan object statement cmd dan sama result set. Ini contoh sout ya, memanggil function. Nah, kalau kita sudah punya statement, kita sudah punya result setnya, ya tinggal kita gunakan cmd sama ya, kita setting dulu cmd sama dengan con.create statement sama ya, lalu
rs sama dengan cmd titik execute query. Kita ngambil data. Bagaimana dalamnya? Simple, select. Lah, tadi nama fungsinya apa? Nama fungsinya tadi adalah ini, new emp id. Kita buat function select new emp id. Kurang buka kurang tutup ya, new emp id from dual. Seperti ini. Sudah, kita ambil rs titik fontnya rs titik next, caps lock nyala tadi ya. Lalu out employee ID terbaru adalah, nah bisa seperti ini aja sederhana, plus rs titik get int 1. Kan cuma satu kolom, hanya ini saja. Saya bisa pakai int 1. Nah, kalau kita menjalankan perintah ini, kemungkinan besar error. Tapi saya mau coba dulu. Bisa enggak Java ini mengkonversi otomatis? Ini kan teks, ini kan integer. Bisa enggak yang integer ini dianggap sebagai teks? Kita lihat hasilnya. F6. Oh, bisa ternyata. Ini employee ID terbaru adalah 207. 207 ini dari mana? Ya, dari employee ID yang terbaru. Nah, Anda lihat proses dari membuat employee ID-nya adalah kita ambil employee ID terakhir ditambah 1. Ya, proses untuk membuat employee ID terakhir adalah proses untuk membuat employee ID terbaru adalah employee ID yang terakhir max ditambah 1. Kita lihat. Select max employee ID from employees. Benar nggak sih hasilnya? Oh, max employee ID-nya 206 ditambah 1 207. Berarti hasilnya sudah benar. Fungsinya sudah berjalan dengan sesuai kebutuhan dan kita juga sudah bisa memanggil function tersebut ya dari aplikasi Java kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini untuk memanggil function, tadi saya mengulang lagi, kita tidak menambahkan objek apa-apa. Kita hanya menggunakan statement dan result set. Kenapa dua ini? Ya karena mirip antara mengambil nilainya function dengan mengambil data normal, mirip. Nah, yang berbeda adalah pada saat kita memanggil prosedur. Ya, pada saat kita memanggil prosedur. Saya tunjukkan. Out. Contoh. Memanggil prosedur. Memanggil prosedur atau store prosedur. Nah, untuk memanggil store prosedur, di sini ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan. Namanya store prosedur biasanya digunakan untuk melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang tidak menghasilkan nilai. Ya, store prosedur biasanya digunakan untuk proses-proses yang tidak menghasilkan nilai. Nah, karena tidak menghasilkan nilai, maka kita juga tidak bisa mendapatkan nilai apa-apa dari store prosedur itu. Nah, kita tidak menggunakan ini, execute query. Kita tidak menggunakan yang ini. Kita menggunakan cara berbeda. Pertama-tama saya buat dulu prosedurnya. Ini adalah prosedurnya, create or replace prosedur PINS dosen. Isinya apa? Insert into ke tabel dosen. Sederhana itu. Ini saya copy, saya jalankan. Oke, prosedurnya create, prosedurnya sudah jadi. Maka kita bisa mulai gunakan. Nah, untuk memanggil prosedur, saya kenalkan Anda kepada sebuah objek baru, yaitu apa? Ini, callable statement. Callable statement. Jadi
untuk memanggil prosedur kita menggunakan ini. Aneh ya, callable statement, kalimat atau fungsi yang bisa dipanggil. Ya, tapi prosedur memang bisa dipanggil. Meskipun dia juga bukan statement sebenarnya, sebuah subprogram. Oke, callable statement. Nah, setelah kita punya callable statement, kalau tadi kan cuma statement biasa, ini callable statement. Nah, untuk menggunakan callable statement ini mirip dengan statement. Pertama-tama kita setting dulu CS, CS sama dengan, maaf ya saya sempat kelupaan. Nah ini, kalau statement kan create statement ya, seperti ini kan, create statement. Nah ini kalau kita menggunakan statement. Kalau callable statement kita namanya adalah prepare call. Prepare call, siap untuk memanggil. Nah, isinya, isi dalamnya pun juga agak berbeda. Cara mengisinya seperti ini. Pertama-tama kita berikan dulu kurung kurawal buka dan tutup. Kurung kurawal ya, ini. Kurung kurawal buka dan tutup. Saya agak perbesar lagi biar lebih kelihatan. Kurung kurawal buka dan tutup. Lalu kita masukkan ini, kata kuncinya, call. Call. Nah, setelah kita menggunakan call, kita panggil prosedurnya. Nah, tadi nama prosedurnya apa? PINS dosen. PINS dosen. Ini kan ya, PINS dosen, kita panggil. PINS dosen. Oh, maaf, ada program yang kebuka. Nah, PINS dosen. Nah, kembali lagi kita lihat. PINS dosen ini memiliki parameter. Ada parameter PNID, ada parameter PNama. Berarti ada dua buah nilai yang harus diisi agar prosedur ini bisa berjalan. Ada dua nilai, NID dan nama. Nah, bagaimana menanganinya? Begini, kita buat sebuah kurung buka, kurung tutup seperti ini. Dalam sebuah kurung gini, kita berikan tanda tanya, koma, tanda tanya. Nah, masing-masing tanda tanya ini ya akan kita isi nantinya, akan kita isi. Ini adalah parameter pertama, ini adalah parameter kedua. Bagaimana kalau prosedurnya punya 3 parameter? Nah, kalau punya 3 parameter, ya kasih 3. Kalau prosedurnya punya 3 parameter. PNS dosen ini cuma punya 2, maka kita pakai 2. Sudah, setelah kita prepare call gini, nah kita lanjut lagi. Sekarang kita isi masing-masing parameter ini. Kita isi masing-masing parameter ini. Yang sementara kita ganti dengan tanda tanya ini. Nah, cara mengisinya begini. CS titik set string. Nah, Anda lihat ini. CS titik set string, lalu parameter name dan X. Ya, ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Kita isi, yang pertama adalah nama parameternya dulu. Nama parameter, lalu nilainya berapa untuk parameter tersebut. Nah, sekarang kita cek lagi. Parameter pertama dari PINS dosen, namanya apa? Oh, namanya adalah PNID. Ini adalah parameter pertama. Nah, kita tuliskan PNID. Lalu nilainya berapa yang mau kita masukkan? Kita masukkan nilainya. Misal nilainya HA 111. Misal seperti ini, HA 111. Lalu setelah selesai, kita lakukan lagi ulang, CS titik set string. Parameter keduanya namanya apa? Parameter kedua, P nama. Kita tuliskan
P nama. Namanya misal hari, seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk mengisi parameter dari prosedur PINS dosen ini. Cara mengisi parameternya seperti ini. Nah, ada dua tanda tanya kan? Berarti kan ada dua parameter. Ya kita isi, NID sama nama. Kenapa ini set string? Kenapa kok nggak set integer? Kenapa kok nggak set double? Nah, kita lihat sekarang. NID in varchar. Berarti NID ini menerima teks. Nama in varchar. Berarti nama juga menerima teks. Nah, karena sama-sama menerima teks, saya bisa menggunakan set string. Oke. Nah, prosedur ini ya, ini sudah kita panggil prosedurnya, kita sudah isi parameternya, sekarang tinggal kita jalankan. Nah, bagaimana menjalankan prosedur ini? Nah, tadi saya bilang prosedur ini kan umumnya digunakan untuk proses yang tidak mengembalikan nilai, tidak menghasilkan nilai apa-apa. Ditambah lagi, ini isinya apa? Insert into. Nah, kalau kita menggunakan insert into, maka kita gunakan cara di video sebelumnya. int exec, eksekusi sama dengan cs titik execute update. Nah, ini dia. Nah, exec sama dengan cs titik execute update. Ya, karena kita insert into kan. Nah, kita menggunakan execute update. If exec di atas 0, maka sout data dosen hari sudah tersimpan. Nah, ya, kita coba sekarang. Oh, kok sepertinya kelebihan satu ya ini ya. Saya coba hapus. Oh, error lagi. Sebentar ya. 1. Oke, saya coba jalankan aja dulu. One or more project compile with error. Oke, saya mau lihat dulu errornya saya di mana ini. Terus on a file where parsing, terus exception, oke, is close, oke, null, script query, oke. Ini juga sudah aman, ini juga sudah aman, ini aman, ini sudah, aneh ya. Oke, saya akan coba run anyway dulu aja. Nah ini saya akan saya cek lagi ini kenapa ya, tapi saya akan fokus kepada tujuan dari video ini dulu. Nah, Anda lihat data dosen hari sudah tersimpan. Data dosen hari sudah tersimpan. Ya, data dosen hari sudah tersimpan. Kita lihat, benar nggak sih data ini masuk ke dalam tabel dosen? Select all from dosen. Ini dia. HA111 hari sudah berhasil masuk. Nah, berarti apa? Prosedurnya pun juga sudah berhasil kita panggil, ya. Prosedurnya pun juga sudah berhasil kita panggil dengan memanfaatkan callable statement ini. Oke. Ini dua contoh ya. Masing-masing satu untuk function. Yang contoh pertama menggunakan function ya, ini. Dan satu memanggil prosedur. Kalau memanggil function, saya ulang lagi, kita cukup menggunakan dua ini, statement sama result set, mirip dengan mengambil data. Kenapa? Karena function menghasilkan nilai. Tapi kalau kita memanggil prosedur, kita menggunakan objek yang berbeda. Ada callable statement di sini yang kita gunakan. Callable statement ini ya,
kita prepare dulu, kita hubungkan dengan database, dengan koneksi kita, dengan con ini ya. Prepare call. Nah, pada saat prepare call ini kita sebutkan langsung prosedurnya ya. Nah, dengan kata kuncinya juga jangan lupa call. Kalau ada parameter, kalau prosedurnya memiliki parameter, ya sudah, kita tuliskan dulu pakai titik tandanya seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih tanda-tandanya, kita setting satu persatu parameternya apa. PNID kita isi nilai apa, P-nama kita isi nilai apa. Kalau ada lagi parameternya, ya parameternya namanya apa, nilainya apa. Kalau sudah kita panggil, kita sudah isi parameternya semua, kita tinggal eksekusi. Ini eksekusinya. Dan ini sudah bisa jalan. Data dosen hari sudah tersimpan. Oke. Video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.